Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 1 Februari 2022 bersama saya Romo Parjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Mari kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati, budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Injil suci Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Bacaannya panjang namun begitu indah. Saya ajak Anda untuk memfokuskan pada orang-orang yang terlibat di sana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu.
Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tetapi mereka menertawakan Yesus, maka ia menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk ke dalam kamar anak itu. Hari baru, kehidupan baru, semangat baru. Kesehatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada orang yang beriman. Dalam sabda Tuhan hari ini ada 3 kelompok orang. Pertama, Yairus bersama keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. 2, orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Mereka berbondong-bondong dan berdesak-desakan di sekitar Yesus. Ada juga orang yang sana berada di rumah Yairus. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Kiranya bisa dikatakan bahwa penyembuhan dan kebangkitan terjadi bersama dan di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Perempuan sembuh berkat imannya. Anak dari kepala rumah ibadat bangkit dari mati karena iman keluarga dan iman dari murid-murid terkasih Yesus. Keselamatan terjadi karena iman. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Bagaimana dengan kita? Adakah iman yang teguh akan Tuhan Yesus? Mari mohon, tambahkanlah iman kami, ya Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang beriman mendalam kepadamu. Seperti dialami oleh Yairus, kepala rumah ibadat, dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Semoga imanku pun semakin mendalam, kuat, dan teguh kokoh. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.